Halo semuanya, di video saya kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita inspiratif dari Honda. Semoga bisa menginspirasi diri saya sendiri terutama, dan menginspirasi kawan semuanya. Tentu kalian tidak asing dengan logo ini. Di motor maupun di mobil, ada logo seperti ini. Bahkan, ada banyak sekali logo seperti ini. Tapi, apakah kalian tahu betapa sulitnya membuat logo seperti itu? Ya, Seiichiro Honda. Ya, ia adalah bapak dari logo itu. Lahir pada 17 November 1906 dari pasangan Gihei Honda dan Mika Honda ini sangat antusias dengan dunia permesinan. Meskipun terbilang ia tidak cemerlang di sekolah, namun cita-citanya sangat tinggi. Ia bahkan memutuskan untuk berhenti sekolah pada usianya baru 15 tahun. Menurutnya, sekolah hanya membuang-buang waktunya saja. Ia lebih memilih untuk mendalami soal mesin dan tidak mau bersekolah. Akhirnya, ayahnya, Gihei Honda, yang mengerti betul tentang ambisi anaknya, mengenalkan kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Art. Pada bulan Maret 1922, Seiichiro Honda diantarkan ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi bukan sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin. Ia hanya sebagai pengasuh bayi. Bayi yang ia asuh adalah anak dari direktur bengkel Art. Meskipun demikian, dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil. Ia juga mengumpulkan gajinya untuk meminjam buku di perpustakaan. Dan buku yang pertama kali ia baca adalah buku tentang pembakaran dalam. Pada suatu hari, ketika Seiichiro sedang mengepel lantai, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel. Karena hari itu bengkel sedang sibuk. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Dengan pengetahuannya, mencuri-curi waktu untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku. Akhirnya, ia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Ia pun bekerja di sana, dan pada usianya yang ke-22 tahun, ia dipercaya sebagai kepala bengkel di sana. Bahkan, dalam kurun waktu 3 tahun, Seiichiro mampu membuat pelek mobil yang terbuat dari besi. Di masa itu, pelek mobil terbuat dari kayu, sehingga jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, pelek tersebut akan longgar. Pada tahun 1933, Seiichiro sudah mulai membuat mobil balap dengan tangannya sendiri. 8 tahun telah berlalu. Ia pun memutuskan untuk keluar dari bengkel dan mendirikan bengkel sendiri untuk membuat pabrik ring piston dan berencana membuat mobil sendiri. Ia pun menamai bengkelnya dengan nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Ring piston buatan Seiichiro selalu gagal,
karena ia sama sekali tak mengerti masalah pencampuran logam. Karena ring piston buatannya selalu patah atau menggores dinding silinder, sehingga membuat Toyota menolak ring piston buatannya, sehingga ia memutuskan untuk kuliah lagi. Namun karena di bangku kuliah ia tidak menemukan apa yang ia cari, yang kebanyakan teori, ia jadi kurang semangat sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1937, ring piston berhasil dibuatnya. Dan pada tahun 1938, ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston bernama Tokai Seiki. Dan Toyota pun menerima dan memesan ring piston kepadanya. Bengkel yang ia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941 setelah ada investor dari Toyota yang didirikan oleh Sakichi Toyoda. Pada tahun 1945 saat Perang Dunia yang kedua sedang berkecamuk, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu, dan Jepang juga kalah dalam perang. Soichiro pun frustasi dan hampir mau menyerah di kala itu. Ia pun coba untuk bangkit dan berusaha untuk membangun bengkelnya kembali, namun faktor biaya yang menjadi kendala saat itu. Ia pun meminjam ke teman dan tetangga untuk membiayai bengkelnya, dan ia pun berhasil membuat bengkelnya kembali. Namun ketika bengkelnya sudah bisa digunakan, terjadi gempa yang membuat bengkelnya hancur dan tidak bisa digunakan kembali. Soichiro pun memutuskan untuk menaruh mesin di sepeda dengan harga yang terjangkau di tengah krisis pada waktu itu, membuatnya laku keras, peminatnya sangat banyak. Soichiro pun memutuskan untuk memproduksi motor yang Soichiro anggap itu mudah ketimbang mobil. Ya, sejak itulah cikal bakal pembuatan motor Honda sampai sekarang terjadi. Itulah kisah singkat dari Soichiro Honda. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisahnya tersebut. Karena keterbatasan informasi saya, jika ada yang kurang dari video ini, tulis di kolom komentar ya. Dukung channel saya ya, karena dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.